さんもな、何でもかやりします。 ขอโทษนะเป็นอะไรไหมอ่ะ เป็นอะไรหรือเปล่า กำลังประมวลผล Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Santo. Dia baru saja ditinggal oleh ayahnya yang meninggal karena serangan jantung. Dikisahkan dulu ketika Santo masih kecil. Rupanya sang ayah adalah seorang artis, sekaligus sutradara film khusus. Pada waktu itu, Santo yang penasaran dengan suara berisik dari ruang kerja, ayahnya mencoba melihat ke sana. Ketika membuka pintu, Santo dikagetkan dengan sang ayah yang sedang menikmati apem, salah satu artisnya. Semenjak itu, hingga berusia 15 tahun, dia dan ayahnya sudah sama-sama saling memahami dengan industri film khusus yang dikerjakan ayahnya, sehingga dia pun hanya bisa diam di saat ayahnya meminta. Itu untuk jangan berisik ketika akan membuat film. Tak lama berselang, ketika dalam sedang beradegan di filmnya, sang ayah malah tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Dengan kondisi tongkatnya masih berdiri tegak, petugas medis pun datang untuk membawa ayahnya ke rumah sakit. Pada saat itu, terlihat Santo ditemani oleh teman wanitanya yang bernama Risa, yang mencoba menenangkan Santo atas kepergian ayahnya. Seminggu setelah kematian ayahnya, tiba-tiba mendapat kiriman paket yang sangat besar, dan dia tak tahu sama sekali siapa yang mengirimnya. Santo pun kemudian membawa masuk paket tersebut, dan karena penasaran, dia pun langsung membukanya, yang mana ternyata isi paket tersebut adalah sebuah robot wanita yang cukup mantap dipandang. Robot wanita yang sudah aktif itu pun langsung memperkenalkan dirinya dengan nama Lucy. Dia mengatakan kalau dia siap melayani segala hal yang dibutuhkan ini. Namun bukannya senang, malah ketakutan, dan berlari keluar rumah, dan langsung bertemu dengan pamannya yang bernama Jimin, merupakan ilmuwan robotik. Lucy pun turut keluar mengejar dan memaksa untuk melakukan penggarapan di taman rumahnya. San cukup kelimpungan dengan aksi Lucy, hingga akhirnya paman Jim menyuruh San mengucapkan kata umami, yang merupakan sebuah kode untuk menghentikan Lucy. Setelah itu, paman Jim kemudian menjelaskan kalau Lucy robot wanita yang diterima merupakan robot percobaan hasil investasi ayahnya dulu, yang bertujuan agar bisa membimbing San melakukan bercocok tanaman. Paman Jim juga mengatakan, jika menolaknya, maka dia akan dikenakan denda sebesar 50 juta baht. Setelah menjelaskan semuanya, Paman Jin pun memberikan buku pedoman robot wanita itu kepada San dan segera pergi. Dengan terpaksa, San pun akhirnya mempelajari cara kerja si Lucy, hingga akhirnya mencoba memerintahkan Lucy untuk senam aerobik yang bisa membuat para pemilik tongkat bergetar. Bersamaan setelah 3 jam bergerak tanpa henti, Lucy pun tiba-tiba konslet dan tergeletak di lantai. Santo yang bingung lantas meninggalkan Lucy begitu saja dan bergegas berangkat ke sekolah. Tak lama berselang, setelah San berada di sekolah, Paman Jim pun kembali datang ke rumah untuk memperbaiki Lucy agar bisa berfungsi lagi, sekaligus menyempurnakan software baterai supaya Lucy bisa bertahan dengan daya baterai yang lebih lama. Setelah semuanya beres, Paman Jim pun menyuruh Lucy agar menyusul San ke sekolah. Dengan cepat, Lucy pun masuk dan langsung duduk di sebelah San, yang membuat semua temannya terkejut dan bingung melihat ada wanita cantik dan aduhai tiba-tiba datang sembari ganit kepada San. Di sini San pun berusaha berbohong dan beralasan kalau Lucy adalah sepupunya yang baru datang dari kampung. Karena gak mau ambil pusing, San pun langsung mengajak anak pulang. Setibanya di rumah, San lalu bertanya kenapa Lucy selalu mengikuti dirinya. Dan Lucy menjawab kalau dia harus menjalankan tugasnya, yakni membantu dan melayani semua kebutuhan tuannya. San pun kembali bertanya bagaimana cara Lucy mengisi daya baterainya, dan bertanya di mana posisi untuk mengecas dirinya. Tanpa banyak bicara, Lucy langsung menunjukkan letak tombol baterainya yang berada di atas kue serabinya itu. Ketika San hendak mengeceknya, tiba-tiba Risa malah muncul dan merusak rencana Santo. Santo pun menjelaskan semuanya kepada Risa kalau sebenarnya Lucy hanyalah sebuah robot warisan dari ayahnya. San meminta Risa agar tidak memberitahu orang lain. Dia juga mengatakan kalau Lucy sudah diprogram hanya mau dengannya dan tidak mau dengan orang lain. Bahkan jika ada orang lain yang mencoba mengganggunya, Lucy akan langsung menyerang dengan aliran listriknya. Pada malam hari Lucy pun mulai
mencoba menjalankan tugasnya sebagai robot penghibur. Dengan akan mengajak San melakukan cocok tanam. Namun gengsi pemuda lugu ini malah menolaknya. Karena merasa tak terbiasa dengan hal itu. Keesokan harinya, Paman Jim pun menyadari kalau San membutuhkan seseorang agar bisa lebih percaya diri dalam melakukan penggarapan. Paman Jim pun mendatangkan seorang wanita bernama Mona yang merupakan pensiunan bintang film khusus. Mona ditugaskan oleh Paman Jim untuk mengajari San agar bisa lebih terampil berkomunikasi dan berani di depan wanita ketika berada di rumah San. Mona memulai tugasnya dan berbincang-bincang dengan mengatakan kalau dia adalah teman lama mendiang ayahnya. Setelah lama berbincang-bincang panjang, Mona pun mulai memancing San dengan adegan genitnya. Tapi tanpa dia sadari, dari belakang tiba-tiba Lucy malah muncul dan langsung memukul leher Mona sambil kesakitan memegang lehernya. Mona pun pergi dan berpesan jika membutuhkan nasihat atau sesuatu darinya, jangan sungkan untuk memberitahunya. Tak lama setelah Mona pergi, datanglah Risa dengan penampilan yang lebih menarik dari sebelumnya untuk mengajak San pergi sekolah bareng. Setibanya di sekolah, ketua WSS mereka yang bernama Ratna bersama anggotanya mencegat Lucy dan Risa karena memakai seragam sekolah yang tak pantas. Dia pun kemudian meminta Lucy dan Risa agar segera mengganti seragam mereka dengan yang lebih sopan dan agak longgar sedikit. Sesaat setelah itu, ketika jam pelajaran selesai, San bersama temannya diberikan tugas oleh gurunya untuk membuat film dokumenter edukasi tentang bahayanya cocok tanam di usia dini. Awalnya mereka menolaknya, namun setelah gurunya menjanjikan kalau mereka semua akan diberikan nilai plus, maka San dan teman-temannya ini pun menerima tugas tersebut. Mereka pun kemudian akhirnya memilih rumah San sebagai tempat untuk mengerjakan film itu. Karena di sana banyak barang-barang peraga peninggalan ayahnya San yang bisa mereka gunakan. Sesampainya di depan rumah San, di sana mereka kemudian bertemu dengan Tante Mona. Mona yang mengajukan dirinya untuk ikut membantu mereka. Dua teman cowok San yang bernama Adit dan Tony langsung ngiler saat melihat Tante Mona. Setelah berkumpul, mereka pun mulai membahas tugas mereka dengan meminta pendapat juga dari Tante Mona. Di sini Mona berpendapat kalau dia sebenarnya tidak setuju dengan film edukasi tentang bahayanya cocok tanam di usia dini karena menurutnya cocok tanam itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Pendapat Tante Mona dibantah oleh Ratna selaku ketua WSS. Hingga pada akhirnya diskusi mereka itu pun berakhir saat Risa menjahili Lucy. Saat yang gak mau semua makin renyam, akhirnya meminta semuanya untuk pulang dan akan melanjutkan tugas mereka besok malamnya. Lucy kembali mengajak dan membimbing San melakukan cocok tanam. Namun lagi-lagi San yang culun ini malah menolaknya dan lebih memilih mengajak Ana mengobrol-ngobrol saja. Lucy pun bertanya seperti apa sosok ayahnya di mata San. Dan San pun menjawab bahwa meskipun ayahnya itu memiliki banyak kekurangan, tapi dia selalu menyayangi dan tak pernah malu akan pekerjaan ayahnya. Mendengar hal itu, Lucy pun mulai tampak serius mendengarkannya dan berusaha untuk memahami perasaannya. Keesokannya, San dan teman-temannya mulai membuat film edukasi tersebut. Peran mereka yang gak seru karena gak ada adegan cocok tanamnya. Mereka pun akhirnya kembali mengevaluasi naskah dan jalan ceritanya. Sementara di belakang, Risa yang pada dasarnya gak suka dengan Lucy menumpahkan pasta gigi di lantai untuk mencelakai Lucy. Lucy pun terjungkal jatuh kepleset, sehingga menyebabkan Lucy robot cantik ini pun mengalami konslet. Menyadari anak konslet, San pun begitu panik dan langsung menelepon Paman Jim untuk menanyakan bagaimana cara memperbaikinya. Paman Jim pun kemudian menyarankan agar San menyuruh Lucy untuk merestart ulang dirinya. Selang beberapa waktu, Lucy pun kembali menyala dengan normal dan berkata kalau dia baik-baik saja. Lucy sebenarnya tahu Risa yang mencoba mencelakainya, namun dia bilang pada San kalau itu hanyalah sebuah kecelakaan biasa. Karena dia paham kalau Risa juga sebenarnya adalah orang baik. Lucy lalu bertanya, apakah San menyukai Ria atau tidak? Dan San pun menjawab kalau dia memang mencintai Risa, namun itu hanyalah sebatas sahabat. Dan dia merasa bersyukur Lisa selalu ada di sampingnya di saat-saat tersulit dalam hidupnya. Keesokan harinya, saat berada di toilet, Risa pun meminta maaf kepada Lucy atas kejadian kemarin. Lucy pun berkata kalau dia nggak marah.
dan menganggap kalau kejadian itu cuma kecelakaan biasa. Pada malam harinya, Lucy kembali menggoda Sun untuk melakukan cocok tanam. Dengan menggunakan seragam dinasnya yang menggetarkan tongkat sejagat raya. Namun, karena melihat Sun cuma sibuk dengan tugasnya, Lucy pun kemudian memilih bersih-bersih kamar saja, sambil mencari perhatian Sun. Tak lama berselang, karena Sun sudah nggak tahan melihat pemandangan yang menggoda terus di depannya. Akhirnya singkongnya pun bergetar dan terus bergoyang. Hingga pada akhirnya Sun pun melakukan penggarapan kue serabi robot cantik. Ini untuk pertama kalinya. Besokannya, Sun bersama teman-temannya kembali melanjutkan pengerjaan tugas mereka sambil minum-minum. Ini adalah rencana Risa dan Tony untuk membuat Lucy dan Sun mabuk berat, agar mereka berdua nantinya bisa sama-sama merasakan kue serabinya. Lucy dan tongkatnya Sun saat sedang teler setelah minum banyak. Risa dan Tony pun mulai menjalankan rencana mereka, di mana Risa berpura-pura ingin membereskan kamar Sun agar dia bisa masuk bersamanya. Saat di dalam kamar, Risa pun menahan dan memaksa untuk mencoba kue serabinya yang sudah lama nganggur tersebut. Sementara di luar, Tony yang sangat ingin mencicipi kue serabinya. Lucy lantas meminta Lucy minum begitu banyak, sampai akhirnya membuat Lucy menjadi konslet. Paman Jim yang melihat ini dari kamera pemantau langsung menelepon Sun untuk memberitahunya agar Sun segera mencegah Tony yang hendak ingin menggarap Lucy. Mendengar itu, Sun pun segera mencampakkan Risa begitu saja di dalam kamarnya dan bergegas keluar untuk mencegah Tony. Di sini Sun pun akhirnya memberitahu Tony kalau si cantik yang hendak dia garap itu hanya sebuah robot, dan dia menegaskan agar Tony berhenti mengejarnya karena Lucy tak lebih hanyalah sebuah robot penghibur. Tony pun begitu kaget setelah mendengar penjelasan dari Sun. Sementara si Lucy yang baru saja mendengar penjelasan itu tampaknya sangat kecewa dan kemudian berlari keluar sambil menangis. Hingga akhirnya dia ditabrak oleh sebuah mobil di depan rumahnya ini. Setelah kejadian itu, Lucy pun mengalami kerusakan cukup parah. Selang beberapa waktu, setelah melakukan penelitian panjang, Paman Jim akhirnya menemukan sebuah ide agar bisa membuat sistem dan memori anak kembali berfungsi, yakni dengan cara Sun harus masuk ke dalam sistem memori alam bawah sadar Lucy. Paman Jim pun memulai idenya ini dengan mengkoneksikan sebuah alat yang dibuatnya antara Sun dan Lucy. Sun pun mulai masuk ke dalam memori yang terekam selama ini oleh Lucy dan bisa melihat serta merasakan kejadian-kejadian masa lalunya. Beberapa hari berlalu, Sun dan Lucy pun akhirnya bisa hidup bersama lagi. Bahkan kini sistem Lucy menjadi lebih sempurna, yang merubahnya layaknya seperti manusia biasa. Sementara Risa kini juga sudah merelakan Santo bersama Lucy. Risa dan Lucy akhirnya kembali bersahabat. Pada akhir film, Sun dan Lucy yang kini sudah saling akrab akhirnya melakukan cocok tanam sampai puas.